Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini, Rabu 16 Oktober 2024. Kita mulai dari kompas.com yang memberitakan, paparan suhu panas yang dirasakan oleh masyarakat di Pulau Jawa disebut akan berakhir pada hari ini, Rabu 16 Oktober 2024. Ungkapan tersebut diunggah oleh akun media sosial X @infomitigasi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 pada pukul 18.56 waktu Indonesia Barat. Dalam unggahan tersebut, suhu panas diperkirakan akan berakhir pada hari Rabu 16 Oktober 2024 dan beberapa wilayah akan mulai memasuki awal musim penghujan. Hingga Senin 14 Oktober 2024, unggahan tersebut telah dilihat lebih dari 740.600 kali. Masih dari kompas.com, PT Jasa Marga Jogja Bawen atau PT JJB tengah menyelesaikan pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen. Seksi 6 tol ini yakni ruas Ambarawa-Bawen sepanjang 4,98 km ditargetkan rampung pada triwulan 4 tahun 2025. Direktur Utama PT JJB AJ Dwi Winarsa menjelaskan saat ini progres tol Ambarawa-Bawen telah mencapai 34,09%. Dengan progres pembebasan lahan sebesar 78,06%. Terdapat 4 desa yang terdampak proyek tol Ambarawa-Bawen, meliputi Desa Kandangan, Desa Doplang, Kelurahan Bawen, serta Desa Kupang. Sebagian besar bidang tanah telah mendapatkan uang ganti kerugian atau UGK. Sementara itu dari Jakarta, detiknews.com merilis berita, musikus Yovie Widianto turut menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan saat pemanggilan para calon wakil menteri atau wamen. Yovie mengungkapkan dirinya diberi tugas untuk memberi masukan di bidang ekonomi kreatif. Tadi dipanggil untuk bidang pemberdayaan ekonomi kreatif, kata Yovie saat hendak meninggalkan kediaman Prabowo pada Selasa 15 Oktober 2024. Saat bertemu Prabowo di Kertanegara, Yovie mengatakan dirinya sebagai kalangan profesional diminta memberikan masukan kepada Prabowo di pemerintahan selanjutnya. Dari luar negeri, Kompas.com juga menyoroti ribuan staf Boeing akan menerima pemberitahuan PHK dalam beberapa minggu ke depan, kata sumber Serikat Pekerja dan Industri. Seorang pejabat senior Amerika Serikat telah terbang ke Seattle untuk mencoba meredakan aksi mogok kerja. Boeing, maskapai penerbangan besar, sebelumnya telah mengeluarkan peringatan atas gejolak yang semakin dalam di perusahaan pembuat pesawat tersebut. Dilansir Reuters, intervensi langsung pertama Menteri Tenaga Kerja Amerika Serikat Julie Su dilakukan beberapa hari setelah Boeing mengumumkan rencana untuk memangkas 17.000 pekerja yang menghemat biaya sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, sindonews.com mengabarkan pemerintah telah mengumumkan hari libur nasional dan cuti bersama 2025 pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024. Aturan hari libur dan cuti bersama akan resmi dituangkan lewat surat keputusan bersama atau SKB sejumlah menteri. Sebelum penetapan SKB dan pengumuman, terlebih dahulu dilakukan rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi. Dari informasi yang didapatkan Sindonews, RTM akan digelar pukul 14 waktu Indonesia Barat di kantor Kemenko PMK Jakarta. Kemudian SKB itu ditandatangani oleh 3 menteri, yaitu Menteri Agama Yakut Kholil, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Masih dari Amerika, Tempo.com mengabarkan Gedung Putih pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 mempublikasikan sebuah surat dari Joshua Simons, dokter yang menangani Wakil Presiden Kamala Harris, yang menggambarkan kondisi kesehatan Harris sehat. Tim kampanye Harris lalu curiga apakah mantan Presiden Donald Trump menyembunyikan sesuatu terkait dengan kesehatannya. Dalam surat 2 halaman itu, Simons menulis berdasarkan riwayat kesehatan Harris, 59 tahun, punya alergi dan urtikaria. Laporan itu menyatakan Harris tidak pernah mengalami gejala parah dan tes kesehatan yang dijalani pada April 2024 memperlihatkan tes kesehatannya bagus. Dari dunia film, greenscreens.id memberitakan rumah produksi Marvel Studios dirumorkan saat ini sedang incar bintang film Liam Neeson untuk berperan di film Avengers Doomsday dan Secret Wars. Seperti yang diketahui bahwa Marvel Studios saat ini tengah mempersiapkan Phase 6 dan 7. Terdapat berbagai proyek film yang sudah mereka persiapkan. Namun para fans sendiri sangat menantikan 2 film Avengers yang baru,
yaitu Doomsday dan Secret Wars. Film Avengers Doomsday sendiri akan dirilis pada 2026 dan Secret Wars akan rilis pada tahun 2027. Aktor Robert Downey Jr. sudah resmi diperkenalkan oleh Marvel Studios sebagai Victor Von Doom alias Dr. Doom. RDJ kemungkinan akan berperan sebagai sosok villain utama di fase selanjutnya pasca kasus hukum Jonathan Majors. Berkaitan dengan dua film tersebut, muncul rumor terkait aktor lain yang mungkin akan bergabung dalam proyek itu. Selanjutnya diberitakan oleh CNN Indonesia, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto atau yang lebih dikenal dengan nama Bambang Pacul mengatakan bahwa Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Budi Gunawan memang dekat dengan PDIP seperti keluarga sendiri. Hal ini ia sampaikan merespon Presiden Jokowi yang akan mengganti Kepala BIN dari Budi Gunawan ke Herindra. Herindra saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Masih tentang PDIP, Kompas.com melansir juru bicara PDIP, Ciko Hakim mengatakan, calon gubernur Jakarta Pramono Anung mendatangi rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto bukan untuk menjadi menteri pada masa pemerintahan mendatang. Melainkan, Pramono datang ke kediaman Prabowo untuk menyampaikan pesan dari Megawati Soekarno Putri. Ciko juga menuturkan bahwa Mas Pram memang diamanatkan oleh PDIP menjembatani komunikasi antara Prabowo dan Megawati. Dari CNBC memberitakan Sri Mulyani Indrawati kembali mendapatkan tim yang sama untuk memimpin Kementerian Keuangan pada era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Setelah Sri Mulyani dipastikan sebagai Menteri Keuangan, giliran Suhasil Nazara dan Thomas Jiwandono datang ke kediaman Prabowo untuk memperkuat tugas Menteri Keuangan. Sri Mulyani juga masih mendapat tambahan satu orang lagi, yaitu Anggito Abimanyu sebagai Wakil Menteri Keuangan 3. Berikutnya dari CNN Indonesia, memberitakan Korea Utara meledakkan sejumlah jalan yang terhubung ke Korea Selatan pada hari Selasa 15 Oktober 2024. Usai drone diduga dikirim dari negara ginseng yang mengintai Pyongyang. Kepala Staf Gabungan Korsel mengatakan Korea Utara menghancurkan infrastruktur antara Korea yang menghubungkan kedua negara. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.